mengikuti presentasi atau sosialisasi tentang budaya positif yang akan dilakukan oleh Bu Sri Widayanti SPD sebagai salah satu kegiatan wajib yang dilakukan untuk kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih Bapak Ibu atas rawuhnya, sehingga nanti kita bisa bertukar ilmu, bertukar pengalaman terkait apa sih yang dimaksud dengan budaya positif. Tentunya budaya positif ini akan kita laksanakan di SMA Negeri 1 Kasiman dalam bidang pengajaran maupun kegiatan-kegiatan sesuai yang lain. Nah, apa saja yang bisa dilakukan sebagai seorang guru, terus kemudian prinsip-prinsipnya bagaimana, nanti akan dipaparkan secara langsung secara gamblang oleh Bu Yanti. Monggo silakan, mungkin ada sesuatu yang mungkin dengan ingin tanyakan atau apa, kita bisa sharing di kegiatan ini. Saya berharap bahwa kegiatan ini nantinya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan karakter siswa di SMA Negeri 1 Kasiman. Tugas kita masing-masing sebagai pendidik untuk bisa menanamkan dan menumbuh kembangkan karakter positif pada siswa. Seperti itu yang kita harapkan di Bapak Ibu. Jadi monggo nanti kita akan bersama-sama belajar tentang budaya positif dan bagaimana penerapannya di SMA Negeri 1 Kasiman. Untuk kegiatan ini mari kita buka dengan bacaan basmalah. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Yanti bisa memaparkan tentang budaya positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lilis untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Kasiman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan taufik-Nya kita bisa belajar bersama dalam upaya untuk implementasi dan sosialisasi budaya positif di sekolah kita tercinta yaitu SMA Negeri 1 Kasiman. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Di sini kita akan belajar bersama. Saya di sini bukan berarti saya pintar atau saya ingin menggurui panjenengan, tapi kita sama-sama belajar. Maka di sini kita namakan group sharing, jadi sharing, kita belajar bersama-sama. Mari kita bagaimana sekolah kita ini bisa menerapkan budaya positif sama-sama, kita belajar bersama-sama. Nanti apabila saya menyampaikan materi tentang budaya positif, saya butuh masukan, saya butuh kerjasamanya. Apabila nanti saya mungkin kurang atau belum sempurna untuk bisa menjelaskan, mari kita sama-sama belajar. Betul ya? Di sini saya sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro, kemudian fasilitator saya Ibu Siti Hairumah sebagai FSI, pengajar praktek Fisika Bidang Udara SPD, dan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Bojonegoro. Bapak Ibu semuanya, bolehlah saya berpaling sedikit. Di atas kusen ada buah durian. Masak cumi dicampur nasi. Untuk Bapak Ibu semua yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Terima kasih waktunya. Sebelum kita belajar tentang apa budaya positif dan rangkaian materinya, kelihatannya Bapak Ibu di sini semuanya lelah, letih, lesu. Bagaimana
Kita mulai dengan tebak angka dengan cepet-cepetan. Misalnya sulit ya, biasanya sulitnya kan pakai jempol sama telunjuk yang kena jempol. Misalnya jempol berapa, telunjuk dengan jempol yang kalah kelingking. Ya. Di sini konsentrasinya perkalian, berarti 1 sampai 5 maksimalnya. 2 orang sulit, misalnya jadinya pakai 2 ini ya, satunya 5, berarti yang jawab yang cepetan 10 seperti itu. Kita belajar ya konsentrasi biar keras kita. Jadi setiap anak punya karakteristik yang berbeda-beda. Kita harus mengikuti mereka, harus paham betul
tidur kemarin ada apa itu persiapan panen karya ya. Itu kan ternyata mereka punya bakat untuk bermain apa itu barok. Itu kan luar biasa. Kita anak-anak yang luar biasa. Nah, mari kita membersamai mereka dengan sepenuh hati. Nah ini kita yang terakhir, pembelajaran kita itu harus berbasis IT. Ini kaitannya dengan perkembangan zaman. Anak-anak maju sekali perkembangannya, pesat sekali kaitannya dengan IT. Nah ini kita juga harus mengikuti mereka. Nah, pembelajaran kita juga harus menggunakan IT. Banyak sekali pembelajaran game edukatif yang disajikan oleh teknologi modern saat ini. Banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kita harus betul mengikuti perkembangan. Oke, untuk belajar tentang pendidikan dan pengajaran, kita bisa melihat dari Bapak pendidikan kita yang pertama, yaitu Bapak Diajar Hirana. Nah, kita harus belajar filosofi diajar Hirana. Yang pertama, pendidikan itu berpihak pada anak. Karena kita sebagai pemimpin pembelajaran, jadi pendidikan itu semuanya berpihak kepada anak dengan cara memberikan kebebasan tanpa memberikan tekanan, bahkan hukuman kepada anak. Kita kembangkan ide berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa. Nah, di sekolah juga ini adalah tempat untuk menciptakan olah rasa, ya, olah karsa. Ini di dalam apa itu disebut dalam pendidikan itu namanya budi pekerti. Jadi guru itu harus bisa menanamkan budi pekerti, pembiasaan. Kita harus menjadi suri tauladan. Misalnya kita misalnya untuk anak sholat, misalnya kita harus menjadi teladan yang pertama. Ngomong anak sholat tapi kita tidak sholat, nah ini sangat kaprah. Mari kita belajar bersama-sama agar mereka itu memiliki budi pekerti yang luhur. Kemudian tentang kaitannya dengan perubahan pendidikan, bahwa pendidikan itu terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, misalnya SMA di Satu Kasiman, kalau kita samakan dengan SMA 1 Bojonegoro, nggak mungkin sama, karena alamnya berbeda. Kita tahu SMA di Satu Kasiman yang unggul adalah non akademik, tapi kalau SMA di Satu Bojonegoro yang unggul adalah akademik. Dan ini kalau kita ngomong tentang pendidikan itu tidak sama kodrat alam dengan kodrat zamannya. Zamannya ini kaitannya dengan perkembangan teknologi. Jadi guru itu harus melek teknologi, harus update, harus misalnya saat ini yang lagi viral, misalnya TikTok. Oke, kita tahu TikTok, anak-anak itu kan kalau TikTok hanya untuk joget-joget. Nah, ini kita bisa menggunakan TikTok itu sebagai media pembelajaran. Nah, ini sangat asik sekali. Saya sudah belajar anak-anak mengumpulkan tugas itu, saya beri kebebasan mau model TikTok, mau model Canva, mau model audio visual, terserah, pokoknya mereka senang. Nah itu, ini mari kita sama-sama pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, pendidikan dan pengajaran mengajar dewasa adalah menuntut anak kecil yang baru tahu, kita juga harus menuntut. Ini anak-anak juga seperti itu, agar mereka itu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita itu harus mengajar anak kita itu
jagung, tidak mungkin kita tanam jagung tumbuhnya padi. Ajaib sekali. Nah, untuk bisa mendapatkan jagung yang berkualitas, padi yang berkualitas, ini adalah tugas seorang pendidik. Bagaimana membersamai anak, bagaimana kita bisa menggunakan pembelajaran yang bermakna, bagaimana kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Ini tugas kita, yaitu bagaimana bisa menjadikan bibit-bibit padi, bibit-bibit jagung yang berkualitas. Misalnya kalau padi muncul apa itu hama, muncul apa itu gulma. Nah, jadi setiap tanaman ini juga berbeda-beda perlakuannya. Begitu juga siswa. Kita tidak bisa yang semuanya perlakuannya sama-sama, tapi dengan cara dipilah-pilah. Oh, ini sukanya menggunakan dia menggunakan audiovisual, pakai gerakan. Nah, ini kita mulai belajar memilah-milah anak seperti itu. Kita bisa mengembangkan minat kreativitas anak sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dan kita tahu semboyannya diajar di antara ya, engaso sum turun, engmatyo malun kaso dan tuturi handayani. Bahwa kita itu di depan itu harus menjadi teladan, contoh. Kita harus jadi contoh, karena kita itu menjadi role modelnya anak-anak. Bapak ibu guru ini Pak disiplin, berarti saya harus juga disiplin. Oh, bapak ibu guru molor, berarti saya bapak ibu guru molor. Mari kita sama-sama ya, jadi role model, jadi public figure gitu. Kemudian yang mangun nafsu di tengah itu memberikan motivasi, semangat pada anak-anak. Yang terakhir tuturi handayani. Kita itu sebagai fasilitator. Betul Bapak Ibu? Nah, di sini kaitannya dengan budaya positif. Saya nanti kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dua pengalaman dan pembelajaran menerapkan konsep budaya positif. Jadi kita yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, Bapak Ibu, saya juga mohon ini juga butuh dua pelaku juga, A dan B. Yang A itu nanti memiliki sebuah kertas penting atau genggaman penting, sedangkan nanti yang B tugasnya itu mempengaruhi, mengintimidasi kalau bisa membuka yang A, apapun caranya. Sedangkan yang A mempertahankan karena itu sesuatu yang sangat berharga. Bisa kita katakan ya Bapak Ibu. Nah, ini coba kita bayangkan menulis coretan penting, harta yang berharga bagi kita dan kita genggam. Itu yang A. Yang B itu nanti jenengan pakai uang atau apapun. Nah, ini agar mereka itu membuka kepala tangan Anda. Monggo Bapak Ibu kita praktekkan ya. Dalam dua orang, ya. Bisa dipraktekkan. Wanita sama bubit monggo bisa. Ya boleh. Uang 100.000 juga ya. Boleh.
bisa membuka yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan mereka. Kira-kira siapa? Tapi loh ya, bisa membuka, bahkan bisa mempertahankan, kasih siapa yang tidak kontrol? Ternyata jawabannya adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita bisa membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, kalau bisa mempertahankan dan tetap kekeh walaupun emas kita berlian diberikan kalau sudah punya pendirian tidak akan bisa. Jadi pemegang kontrolnya adalah diri sendiri. Teori kontrol ini adalah salah satu dari Dr. William James. Dia mengatakan teori kontrol itu ada ilusi guru mengontrol. Jadi pada dasarnya mengapa mereka itu kok melakukan sesuatu pasti nanti ada tujuannya. Jadi pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa mereka untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tidak boleh memaksa walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Kalau demikian jadi karena murid sedang mengizinkannya dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi nanti kita belajar kenapa seseorang itu murid kita melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan. Kenapa bolos? Kenapa telat? Itu pasti mereka memiliki tujuan. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengulangan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita atau bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kadang menggantungkan guru tidak bersifat mandiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini berarti pada proses namanya identitas gagal, karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, ini biasanya guru itu sulit untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, dan guru yang menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang bisa memaksa itu adalah orang dewasa, karena orang dewasa percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang. Sekali lagi, kontrolnya siapa? Diri kita sendiri. Nah, ini Stephen mengatakan bila kita ingin membuat sebuah kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu ubah cara acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda
aspek-aspek tertentu tentang intinya kita harus beradaptasi tentang perubahan para nah ini misalnya ini ada tabel ada stimulus respon dan kontrol. Dari kontrol kalau kita melihat kalau dari stimulus kemudian direspon menganggap kebutuhan siswa itu dianggap sama. Tapi kalau kita belajar tentang teori kontrol, ternyata kebutuhan siswa kita berbeda-beda. Melihat orang itu sama, tapi kalau teori kontrol melihat gambaran siswa itu berbeda. Kemudian stimulus respon kita mencoba ubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kalau kita lihat, oh anak itu salah, pasti kita akan mencap anak itu buruk. Padahal menurut teori kontrol bahwa mereka itu melakukan tindakan pasti memiliki tujuan. Apakah misalnya telat, apakah mereka punya tujuan ingin disayang. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri, sedangkan orang lain tidak bisa. Stimulus respon, pemaksaan, tapi kalau teori kontrol kolaborasi, kesepakatan, komitmen. Kemudian kalau model berikutnya ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi kalau teori kontrol sama-sama berpikir menang. Inilah kita belajar tentang teori kontrol. Oke, sekarang kita belajar tentang disiplin. Kira-kira Bapak Ibu guru kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kira-kira kata disiplin itu kaitannya dengan apa? Oke, Bu Riana, mematuhi aturan. Oke, mungkin tepat waktu. Mungkin yang lain. Cermat. Ada lagi? Dengan disiplin. Nah, kalau kita belajar tentang disiplin, pasti ada yang mengatakan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, bahkan ada kata-kata hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, tadi loh kata kuncinya. Kita itu harus memanusiakan manusia. Tidak boleh ada namanya hukuman, tidak boleh ada namanya pemaksaan, tidak boleh ada tekanan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kita harus ubah itu. Jadi disiplin mari kita ubah dengan kata nyaman. Menurut Bapak Kiai Dewartono, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang melakukan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Kita tahu pada saat Mas Menteri menjabat sebagai Menteri ya, kata-kata namanya merdeka. Nah, jadi merdeka untuk belajar dan merdeka untuk mengajar. Datangnya dari mana disiplin? Motivasi disiplin itu datang dari mana? Kita sepakat dari kita sendiri. Tanpa ada
hukuman karena saya takut atau saya tidak nyaman, saya harus manut, mari kita hindarkan. Datang disiplin dari diri kita sendiri. Oke. Disiplin. Kalau kita ngomong disiplin, yang mengontrol adalah diri kita sendiri, datang dari diri kita sendiri. Kita bisa bertanggung jawab apa yang kita lakukan itu, karena tindakan kita itu nanti kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang universal, atau datangnya dari diri sendiri, atau namanya motivasi intrinsik. Bukan dari luar, tapi siapa yang membangkitkan disiplin itu? Kuncinya adalah diri kita sendiri. Misalnya kita membersamai anak jam 7 gitu. Mari kita sekarang dari disiplin diri kita sendiri, nggak usah ada bunyi ya, ada nanti hubungan ibu bakar gitu. Nah itu, mari kita tidak ada namanya tekanan dari orang lain, tapi datang dari diri sendiri. Walaupun capek apapun, ya, kita harus bisa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Misalnya jam 7 adalah waktu untuk membersamai anak, ya, kita paling tidak sebelum jam 7 sudah. Nah, ini kita belajar untuk ikhlas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Semoga keikhlasan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicatat apa kebaikan kita. Walaupun rumah kita jauh, kita harus tetap semangat. Ya, Bu Ira, Bu Riana, ya, Pak Yuli, ya. Untuk nilai-nilai kebajikan universal, kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, beranalis dan mandiri. Karena di sini kita juga sebagai guru itu dituntut memiliki jiwa-jiwa sebagai pemimpin pembelajaran, dituntut mandiri, dituntut kreatif, inovatif dan reflektif. Misalnya ada workshop atau diklat, kita tidak perlu jaga ekor, tapi kita bisa mengikuti diklat atau workshop itu dari kita sendiri, mencari informasi sebanyak-banyaknya kita ikuti, bukan karena saya butuh nilai berapa, sertifikat berapa, tapi mari kita itu mandiri, bukan karena ditunjuk oleh, misalnya disuruh oleh kepala sekolah atau takut karena perintah dari waktu, tidak, tapi mari kita menjadi guru yang mandiri untuk bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, untuk selalu mengasah. Ibaratnya kita punya pisau, tapi kalau tidak diasah akan ilmu kita juga harus update. Ilmu yang kita dapatkan dari kuliah dengan saat ini ternyata banyak berubah. Mari kita selalu mengikuti diklat atau workshop yang memberikan peningkatan kompetensi kepada kita. Lanjutkan, Bapak Ibu. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ini apa ya? Ini adalah ilmu baru juga, kaitannya dengan hukuman, penghargaan, motivasi, dan restitusi. Apa sih restitusi itu? Untuk lebih jelasnya, kita belajar sama-sama. Motivasi. Ini ada seorang psikolog, psikiater, namanya, kamu bisa muncul, dia Gosen ya. Nah, ternyata motivasi tindakan manusia, perilaku manusia itu ada 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan
jelas nih. Waktu nak orang lakoni apa ya hukumannya? Tuh. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, ini. Dan motivasi ini bersifat eksternal karena datang dari luar, karena dia tidak nyaman atau takut menghindari hukuman. Yang kedua, karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nanti saya kalau masuk apa itu tepat waktu terus mengerjakan tugas terus, saya nanti dapat hadiah. Saya masih dipuji. Saya nanti dapat guru paling istimewa, guru yang paling wow. Nah, ini kaitannya dengan untuk mendapatkan imbalan. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Kalau tadi yang paling enggak, ini atasnya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, apakah dapat hadiah, pengakuan, atau imbalan, ujian? Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal, karena datang dari yang ketiga, motivasi ini datang atau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya bersifat internal, bukan eksternal. Bukan karena untuk mendapatkan pujian tadi ya, atau ingin menghindari hukuman, tapi bentuk dari rasa tanggung jawab kita sendiri. Nah, ini datang dari diri kita sendiri. Ini nanti motivasi ini sifatnya langgeng, ya. Nah, yang kedua kita belajar hukuman, konsekuensi dan eksekusi. Apa sih perbedaannya masing-masing? Hukuman itu yang bagaimana? Konsekuensi itu bagaimana dan eksekusi itu bagaimana? Kita belajar. Nah, coba Bapak Ibu amati. Ya, kita amati. Maka planning. Ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menaikkan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tangan dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih. Baik, Pak Adi sebagai guru matematika, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tadi? Pendapat saya tidak setuju karena di situ nanti akan mematahkan semangat anak untuk belajar dan anak akan menjadi malu karena diberlakukan di depan kelas, jadi anak menjadi malu, malah nanti dia tidak mau ikut belajar. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu Pak. Pak Adi sebagai guru matematika, jadi saya itu kalau
bukan apa itu harga diri, bahkan tadi kita akan patah semangat untuk belajar. Yang kedua, menurut Pak Dar, bagaimana Pak Dar? Menurut saya kurang setuju dengan baca yang berapa ya. Menurut saya tindakan pasal terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Itu adalah hukuman karena di situ anak yang nggak bisa otomatis dia diberi hukuman dan dia akan melakukan kelas dan secara psikologis anak itu akan merasa malu sama teman-teman sendiri. Itu menurut saya. Itu adalah suatu hukuman. Bapak Ibu, ini salah satu contoh kasus yang dilakukan Pak Seno dengan IPA. Nah, ini apakah hukuman atau konsekuensi? Mari kita belajar sama-sama. Nah, hukuman itu cirinya bagaimana? Konsekuensi itu cirinya bagaimana? Mari kita belajar bersama-sama. Nah ini, ternyata hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak diingatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau arahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misalnya dengan terlambat, kita kadang masih terlambat itu beri hukuman, misalnya hukuman jangan jongkok, hukuman mushaf. Ini termasuk hukuman karena tidak terencana, tiba-tiba satu arah. Yang menang siapa? Guru. Itu buat anak menyakitkan. Kata-katanya juga kasar. Jangan sampai Bapak Ibu kita ngomongnya dengan anak sampai membuat trauma anak. Kita masih ingat misalnya guru kita saat SD, SMP, SMA, bahkan dosen kita saat kuliah kalau kita dibentak bahkan diolok-olok, sampai saat ini memori kita akan teringat. Saya pernah sekolah di SMA 2 di Jonegoro, satu kali terlambat 10 menit saya dikatakan sama guru biologi kimia, saya dikatakan gak patut sekolah di SMA 2, pindahlah di SMA swasta apa sekolah perbuatan yang poda. Itu sampai saat ini saya ingat, saya ingat betul ya Allah, saya terlambat karena apa? Jam 6 olahraga di stadion dengan SMA 2 itu kan jauh sekali. Ternyata saya tidak dapat pendanaan itu, tapi beliau tidak menerima alasan apapun saya. Ini saya sampai saat ini ya, maka saya jangan. Ya, makanya kita belajar jangan sampai membuat anak-anak itu trauma. Apalagi mengatakan web, ngomong saya gitu kan, tanda. Desit. Terus kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, ini jadi kalau misalnya kamu berbuat X, berarti kamu harus melakukan Y. Murid tetap tidak benar nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tidak menyelesaikan tugas, atau mereka itu ngobrol, atau mereka bermain, atau mereka ketinggalan tugas. Ini adalah bentuk dari konsekuensi. Jadi dua-duanya tahu
antara guru dan murid, sudah ada kesepakatan. Tapi ini juga tidak nyaman bagi siswa. Nah, peraturan dan konsekuensi ini sudah diketahui murid sebelumnya. Kalau dia bertindak X, nanti dia bisa melakukan Y. Di sini guru itu hanya sebagai memonitor murid. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi? Sudah paham ya? Ya, sudah paham ya antara perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau sudah paham, mari kita belajar. Kira-kira ini itu hukuman atau konsekuensi ya? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan menambah lagi. Kira-kira? Hukuman. Kita sepakat hukuman ya ini. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlalu berdiri di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensinya juga menggunakan masker pusat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Hukuman. Hukuman. Apa ada yang bukan? Murid diminta bertelanjang kaki. Hukuman. Berdiri di depan kelas. Hukuman. Membersihkan ruang air di meja tulis. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang ke pelajaran. Konsekuensi. Kira-kira? Konsekuensi atau hukuman? Duduk di bangku di lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh piket karena terjadi teman saat bermain di lapangan. Terlambat belajar pelajaran dari 15 menit dan kita untuk tinggal 15 menit sudah kelas selesai. Konsekuensi? Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejokan. Kalau biasanya kejokan ada konsekuensinya. Karena ini kan kita lihat lapangan basket menilai tapi pelajaran kejokan. Nah ini bisa dikatakan konsekuensi. Membersihkan WC. Oke, kita sudah paham perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang hukuman dan penghargaan. Ternyata saya yakin betul Bapak Ibu guru ini pernah memberikan sebuah penghargaan pada siswa di dalam pelajaran. Pernah? Apakah memberikan refleksi atau memberikan? Nah, pernah. Oke. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini berarti dihukum oleh penghargaan. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum. Ternyata memberikan penghargaan kepada murid itu sama dengan kita itu menghukum. Kenapa? Kita lihat. Nah ini cuma karena itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kita lihat penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka dia akan tergantung pada penghargaan itu. Kehilangan motivasi orangnya, jadi aku ya kan.
nggak minat. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak punya tindakan baik yang kita lakukan. Jadi itu apa ya? Siswa itu seolah-olah menggantungkan, ya berharap akan ada hadiah lagi. Terus penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Nah, mereka kita lihat suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Dasarnya kalau nilainya misalnya kita bermain kuis cepat ya dapat. Terus yang lain bagaimana? Karena lebih berapa? Jika saya mendapatkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan apa yang lain akan kecil dan kecil hati. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita terus menerus memberikan penghargaan itu jika kita orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, ini ada orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan. Bila diberikan penghargaan, bagaimana? Rata-rata tidak berhasil. Tadi loh, tidak efektif. Hanya seketika saja, hanya 1 bulan 2 bulan, tidak akan bisa selamanya. Merusak hubungan. Penghargaan itu merusak hubungan. Karena ada iri. Ya, jadi penghargaan itu merasa dia itu yang paling wow, yang lain tidak. Kemudian persaingan untuk mendapatkan kecemasan. Mereka percaya mereka yang percaya bahwa mereka itu tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan. Mereka akan berhenti mencoba. Kalau saya kuliah, saya tetap sih. Yang saya kuliah. Akhirnya harus hubungan. Nah, jadi kadang anak saya merasa pintar itu kadang dibully ya. Gitu kan? Mengurangi ketepatan. Ini ada sebuah riset. Risetnya nggak main-main. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Ternyata gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya apa? Anak laki-laki yang dibayar ternyata membuat lebih banyak kesalahan. Yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu dan diminta memberi kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen. Setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian lainnya hanya diberitahu saja dengan jawaban mereka benar. Hasilnya apa? Anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya. Hanya kita hindari penghargaan dalam bentuk apa? Kita berikan penghargaan anak-anak itu ya, kalian misalnya dengan kata-kata kalian luar biasa, kalian istimewa, tapi tidak lupa. Ini penghargaan menunjukkan kualitas. Ini salah satunya adalah mahasiswa salah satu universitas untuk mencari artikel tidak utama. Ternyata yang dapat apa itu penghargaan kinerjanya lemah dibanding yang tidak menerima bayaran. Dia malah termotivasi bukan karena bayaran. Penghargaan itu memamerkan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atas sebuah tulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama.
memberikan jalan keluar kurang kreatif karena dijanjikan sebuah penghargaan. Jadi mematikan. Ya, ini tadi kan penghargaan itu sama dengan hukum. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan rankingnya 2 akan merasa berikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena sama-sama mengendalikan perilaku seseorang. Nah, yang terakhir, kita harus motivasi dari diri sendiri atau inspirasi. Anak kita yang misalnya baru belajar menulis angka, baru belajar mewarnai, semaunya lah sebisanya. Tapi kita beri dampingi, terus kita beri ujian yang pintanya, wah luar biasa, ini gambarnya siapa ya? Ini kan mereka itu akan bagaimana? Terus mengasah kemampuannya. Ini karena adanya pendampingan dari kita, kebersamaan dari kita. Tidak kita, nanti kalau kamu bisa perkalian 10 digit atau lupa ya, 10 kali 10 sampai angka 10, nanti saya berikan sepeda motor, itu malah mematikan anak gitu ya. Tapi gambar. Jadi kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia itu sudah merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri. Maka kita akan memberikan pembinaan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Misalnya Dela, Dela kok apa ini bisa bagusnya itu kan biasanya dia kan mencoba gitu ya. Ini loh hasil saya tidak apa itu tadi saya tadi sama Ustazah tadi saya tidak belajar, saya terus mewarnai gitu. Seringkali dapat laporan dari teman kita seperti itu ya. Nah, untuk pada sahabat itu. Nah ini Bapak Ibu kata yang baru untuk kita, yaitu dengan kata restitusi. Apa sih restitusi itu? Ada yang pernah melihat? Belum? Kalau belum, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita belajar pada tentang CDP untuk belajar tentang program belajar yang sangat bermanfaat untuk kita. Saya rasakan sangat bermanfaat. Nanti mindset kita yang akan berubah. Banyak sekali pembelajaran, banyak sekali motivasi, banyak sekali ilmu yang baru yang kita dapatkan. Oke, kita kenalan dulu dengan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih positif. Kemudian restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini namanya restitusi. Jadi siswa itu misalnya punya masalah, kita tidak langsung menjustice dia itu salah. Kita punya cara restitusi ini, pendekatan pada siswa itu agar mereka itu saya harus bagaimana bertindak, saya bagaimana harus melakukan kesalahan saya dari diri sendiri itu dibangkitkan. Siswa itu dibangkitkan kesalahannya itu harus diperbaiki dari diri sendiri. Nah ini ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri ada cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan.
Restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita sudah belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari tabel ini kita bisa melihat, ternyata yang termasuk identitas gagal itu ya hukuman, yang identitas sukses atau kategori disiplin itu ya konsekuensi dan restitusi. Tapi sebaiknya kita itu melakukan yang namanya restitusi. Kita lihat dalam hukuman, kita lihat misalnya peraturannya adalah tanya pada siswa, kamu harus ini hukuman, masuk hukuman. Kalau konsekuensi lebih dari sedikit. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, kalau restitusi, kita sudah berkeyakinan. Tanyakan kembali, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini lebih besar? Murid, kalau hukuman itu murid akan muncul membenci. Kalau konsekuensi menghormati. Kalau restitusi menghormati dirinya dan orang lain. Kita break dulu, ya. Bisa ya dulu. Ada. Kalau hukuman itu modelnya paksaan. Kalau konsekuensi ada stimulus, ada respon. Tapi kalau restitusi teorinya kontrol, mendorong menyalahkan diri itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong patuhan. Kalau restitusi mendorong disiplin positif. Anak menghentikan kesalahan itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Tetapi kalau restitusi belajar memecahkan masalah. Hukuman buat guru, konsekuensi itu ada kesepakatan antara guru dan murid. Kalau restitusi juga dibuat guru dan murid. Hukuman menyakitkan karena isinya menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Sedangkan konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, menyingkirkan acuan berpikir restitusi. Bagaimana tindakan kita? Hukuman konsekuensi, kita yang kita lakukan adalah restitusi. Jadi restitusi, yes. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira kenapa ya? Kok tidak peraturan saja? Kok keyakinan? Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Berarti ini sudah mulai pencerahan Bapak Ibu. Jadi kita belajar tadi tentang motivasi diri sendiri, ya, tentang kontrol diri. Ternyata kalau keyakinan kelas itu datang dari diri sendiri. Kalau peraturan bisa saja mereka kita lihat mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat dari kendaraan roda 2 atau motor itu, kenapa kita kok menggunakan helm? Jawabannya untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti jawabannya adalah kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun
seseorang itu akan lebih termotivasi. Memotivasi seseorang itu dari dalam. Seseorang itu kalau dari dalam akan tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa. Jadi kita besok kalau masuk kelas kita awali dulu dengan keyakinan kelas, karena mereka buat diri sendiri. Nah, ini perbedaan peraturan dengan keyakinan. Misalnya ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya, keyakinan kelas bertanggung jawab berada pada keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati dengan sama. Mana kata-kata keyakinan kelas. Dilarang merokok, jaga kesehatan. Hadir selama 15 menit, berkomitmen untuk hadir pukul 6.45. Dilarang melakukan kekerasan, jaga keamanan kelas. Dilarang menggunakan narkoba, berarti berkelas berpola hidup sehat. Bergantian atau bergiliran, saling berempati. Nanti di dalam keyakinan kelas prosedurnya itu curah pendapat, mencatat semua masukan, menyusun keyakinan kelas dengan kalimat positif. Kalimat negatif itu contohnya dilarang mengganggu orang lain. Kalimat positifnya saling menghormati, meninjau kembali. Curah pendapat itu menemukan kebajikan atau keyakinan yang terwujud dari peraturan tersebut. Meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, menandatangani, bahkan menempatkan keyakinan sekolah atau kelas itu mudah dilihat. Ini prosedurnya. Sudah dengan lakukan kelas-kelas? Mari kita belajar mulai menggunakan keyakinan kelas. Nah ini saya sedang mencoba anak-anak saya beri kertas apa itu namanya, kertas warna. Saya mari kita buat keyakinan kelas anak-anak itu. Anak-anak menempel keyakinan kelas, kemudian kita tuliskan bareng-bareng. Dia pilihnya apa? Kita tuliskan bareng-bareng. Dia muncul keyakinan kelas 12 membaca doa sebelum berbicara, disiplin waktu, saling menghormati, berbicara sopan, penggunaan nafas secara prosedur, menjaga kebersihan, kebersamaan dan menjaga solidaritas. Salah satu contoh dari merumuskan atau penerapan dari keyakinan kelas. Kalau mereka melanggar, berarti kita ajukan kembali. Masih ingat keyakinan kelas? Yang keempat, kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ternyata setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada yang bertahan hidup, survival ya. Ada penguasaan. Saya ikut tes PBB nama komisi untuk jadi setelah kita bisa saja kasih sayang, rasa terima, kebebasan, semangat. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita belajar satu-satu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini kaitannya dengan fisiologis. Kita bisa bertahan hidup karena butuh namanya kesehatan, rumah, butuh makanan. Butuh biologis itu bagian dari proses reproduksi. Kebutuhan akan perasaan aman. Misalnya ada siswa ada anak bawa bekal, dia seolah-olah jadi apa itu penguasa. Karena lapar, dia ambil apa itu bekalnya temannya dengan pemaksaan. Ini mungkin kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Yaitu apa? Bertahan hidup karena kue kan lapar. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini kaitannya dengan koneksi sosial. Diterima, dikasih sayang, jadi bagian dari
dihargai. Nah, ini saya kan ada anak atau aku itu loh, aku orang atas. Ini berarti dia itu kebutuhan dasarnya pengakuan, diakui ya. Kebutuhan akan pilihan ini kaitannya dengan kemandirian, pilihan, otonomi. Anak-anak itu dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, punya pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, ini coba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain untuk senang mencoba hal baru dan menarik. Ini pilihan. Yang terakhir butuh namanya kesenangan, bermain, tertawa. Ini salah satu kebutuhan dasar manusia. Terus dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa bersih orang, hal-hal dan apa saja yang terjadi dalam hidup Anda dan membuat Anda itu merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Itu bisa dikatakan dunia kita itu berkualitas. Kebutuhan dasar terpenuhi itu dunia kita itu berkualitas. Nah, guru apa yang kita lakukan ini, guru dapat berinteraksi yang memudahkan, dapat memudahkan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka mengerti nilai-nilai kebajikan. Nah ini, nanti kita belajar tentang restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai pendidik, sudahkah kita itu di posisi yang mana? Apakah kita itu posisi penghukum, pembuat masa bersama, teman, pemantau atau manajer? Mari kita lihat video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Kita sudah melihat peran
kemarin dan seorang guru dengan masing-masing ada berapa posisi kontrol tadi? Ada 5. Kira-kira selama ini yang sudah dengan lakukan itu yang mana? Yang sering dengan lakukan itu yang mana? Ada penghukum pemantau. Ini posisi kontrol penghukum, kemudian pemantau, pembuat rasa bersalah, teman. Kita sekarang begitu. Kita jadi sebagai posisi manajer. Kita sama-sama belajar sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer, karena di situ siswa akan menjadi siswa yang mandiri, tanggung jawab, dan bisa menyelesaikan masalahnya dari dirinya sendiri. Nah ini, Bapak Ibu, kita lihat lagi tabel yang termasuk motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal itu ada 4 posisi kontrol: pemantau, membuat orang merasa bersalah, teman, dan pemantau. Yang posisi kontrol negatif, ya, atau gagal itu 2, menghukum dan membuat bersalah. Yang positif itu yang teman dan pemantau. Kita harus di posisi manajer. Jadi kita sama-sama mengasah, sama-sama belajar untuk menjadi sebagai posisi manajer. Oke, sekarang restitusi. Tadi sudah bahwa restitusi itu membantu mulai menjadi berpikir tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan bagaimana berlaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka percaya. Nah, ini ada segitiga restitusi. Sisi yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Ya. Pertanyaannya, nanti anak tuh jangan langsung di depan orang banyak langsung dihujat, tidak. Tapi kita melakukan pendekatan secara pribadi. Kita tanya, kita stabilkan identitasnya. Kita awal setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan nilai ini. Ini namanya menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, sisi yang kedua namanya validasi tindakan yang salah. Ini bisa dengan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini termasuk validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini saya mencoba kemarin praktek ya dengan penerapan segitiga restitusi. Ini ya coba dulu.
Kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kalian ini, apa yang kalian lakukan untuk identifikasi kemarin? Minta maaf. Terus, apa lagi? Jadi juga ya, saya tidak sepakat. Sehat ya, Aris? Kamu tahu kenapa dia ingin manggil Aris ke sini? Yang saya tahu saat jadi saya menggunakan berbagai Ya, Aris kita tahu manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kesalahan. Nah, di sini dia bilang, kenapa tapi kamu kok bermain game pada saat senang-senang? yang soalnya saya menggunakan berbagai Oke, ya, sambil bermain game ya. Kita sudah memiliki keyakinan khas kan? Keyakinan khas mana yang ingin kamu percaya? yang saya melakukan gimana dari Kira-kira bagaimana cara kamu untuk mempercayai ini? yang bisa tidak kali sebenarnya tapi saya akan bilang pada saat saya berubah mengenai informasi Menggunakan HP untuk mencari informasi bukan untuk kira-kira keyakinan khas mana apa yang ingin kamu tegakkan, guys? yang saya lakukan komunikasi dari berbagai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melakukan pendekatan revolusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa, saya lebih percaya diri untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Karena ternyata langsung sadar diri sendiri bukan karena paksaan, dan saya akan melaksanakan keyakinan keras dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segitiga restitusi kemudian dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kita sharing bersama kaitannya dengan budaya positif. Kita belajar tentang motivasi, kita belajar tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin ada yang ingin kita sharing bersama-sama. Apakah sudah cukup? Sudah cukup? Saya minta Bapak Ibu untuk memberikan refleksi untuk kita belajar bersama hari ini. Boleh dua kata atau dua kalimat tentang sharing kita tentang budaya positif. Monggo yang ingin memberikan refleksi tentang belajar bersama tentang budaya positif, monggo. Monggo. Refleksi tentang kita belajar tentang budaya positif. Apa mungkin kita sama-sama inti kita melakukan pembelajaran positif hari ini dan budaya positif, kita ini melakukan apa atau bisa memberikan masukan tentang saya, boleh sembarang terserah. Terima kasih atas waktunya untuk Bu Yanti yang sudah memaparkan begitu banyak materi yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman yang lain, karena memang sebelumnya belum pernah mengetahui atau belajar tentang budaya positif. Untuk saya simpulkan dari paparan Bu Yanti tadi, ada beberapa istilah, yaitu ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana itu memiliki kategori masing-masing, di mana hukuman dan konsekuensi itu adalah identitas yang gagal, sedangkan yang restitusi itu identitas yang sukses. Sehingga untuk saya pribadi, saya sebagai guru, saya akan menerapkan atau mengimplementasikan restitusi ini kepada peserta didik. Seperti itu Bu Yanti. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih luar biasa. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar mengasah keterampilan kita, mengasah kompetensi kita untuk membersamai anak-anak, untuk menjadi pemimpin pembelajaran, memerdekakan manusia dan pendidikan yang berpihak pada siswa, dan kita bisa menerapkan sebagai posisi manajer dari setiap masalah yang dihadapi oleh siswa. Sepakat ya? Terima kasih. Sebagai penutup, tadi saya buka dengan pantun, saya juga tutup dengan pantun. Buah mangga, buah ceri, dicampur gula,